Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Untuk hidup kita makin baik dan makin benar di hadapan Tuhan, kita akan belajar satu karakter cari muka. Dalam dinamika sosial kita mungkin pernah bertemu dengan individu yang tampak selalu berusaha menarik perhatian, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Perilaku ini sering disebut sebagai cari muka, dapat memiliki akar psikologis yang mendalam dan beragam manifestasinya. Psikologi menawarkan wawasan berharga tentang ciri-ciri orang yang suka cari muka, membantu kita mengenali pola perilaku mereka dan memahami motivasi di baliknya. Dalam artikel ini, Jawa Post akan mengungkap 10 ciri utama perilaku yang menjadi indikator kecenderungan seseorang untuk mencari perhatian berlebihan berdasarkan perspektif dan psikologis. 10 ciri orang yang carmuk menurut psikologi. Dilansir dari laman Heartline, mari kita telusuri lebih dalam dunia psikologi mengenai mengungkap rahasia perilaku cari muka. 1. Sering memancing pujian. Mereka cenderung menyoroti prestasi pencapaian mereka, bahkan terkadang melebih-lebihkannya dengan harapan mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Mereka mungkin secara aktif mencari validasi dan umpan balik positif, dan mereka tidak puas jika usaha mereka tidak dapat perhatian dan dihargai. Kedua, sengaja membuat kontroversi. Mereka gemar membuat pernyataan atau tindakan yang kontroversi untuk mencari reaksi dan menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, mereka mungkin menikmati sensasi, menjadi bahan perbincangan bahkan jika ini berarti menimbulkan konflik atau perdebatan. 3. Melebih-lebihkan cerita. Mereka kerap kali membumbui cerita atau pengalaman mereka agar terdengar lebih dramatis atau menarik demi mendapatkan simpati atau kekaguman. Mereka mungkin menambahkan detail yang tidak benar atau melebih-lebihkan emosi mereka untuk menciptakan kesan yang lebih kuat. Berpura-pura tidak mampu. Mereka terkadang berpura-pura tidak mampu melakukan sesuatu agar orang lain menawarkan bantuan, mengajarinya, atau sekedar memperhatikan usaha mereka ini. Ini adalah cara mereka untuk mendapatkan perhatian dan merasa dibutuhkan. 5. Tidak nyaman jika tidak menjadi pusat perhatian. Mereka tidak nyaman atau gelisah jika tidak menjadi pusat perhatian dalam suatu situasi sosial. Mereka mungkin berusaha keras untuk mendominasi percakapan, menyela orang lain, atau melakukan tindakan yang menarik perhatian. 6. Berperilaku provokatif atau menggoda. Mereka mungkin menggunakan perilaku provokatif, menggoda, atau sesuai untuk menarik perhatian orang lain. Ini bisa termasuk cara berpakaian, bahasa tubuh, atau cara berbicara yang bertujuan untuk memancing reaksi atau kekaguman. 7. Emosi dangkal dan berubah-ubah. Emosinya dangkal dan berubah-ubah. Mari kita lanjutkan. Emosi mereka cenderung dangkal dan mudah berubah, seringkali disesuaikan dengan situasi atau orang yang sedang berinteraksi dengan mereka. Mereka mungkin tampak sangat antusias atau sedih, tetapi emosi ini bisa cepat berlalu atau berubah tergantung pada respon yang mereka terima. 8. Menggunakan penampilan untuk menarik perhatian. Mereka sangat memperhatikan penampilan fisik mereka, berusaha tampil semenarik mungkin untuk menarik perhatian. Mereka mungkin menghabiskan banyak waktu dan uang untuk pakaian, hiasan, atau perawatan tubuh. 9. Berbicara tidak jelas dan bertele-tele. Cara berbicara mereka cenderung tidak jelas, bertele-tele, atau penuh dengan kesan, bukannya menyampaikan informasi secara langsung dan lugas. Mereka mungkin menggunakan bahasa yang berbunga-bunga atau membuat pernyataan yang ambigu untuk menciptakan kesan misterius atau menarik. 10. Emosi berlebihan dan dramatis. Mereka cenderung mengekspresikan emosi secara berlebihan dan dramatis, seolah-olah sedang bermain peran di atas panggung. Mereka mungkin menangis, tertawa terbahak-bahak, atau menunjukkan kemarahan yang intens, bahkan untuk hal-hal yang sepele. Penting untuk diingat bahwa beberapa ciri ini mungkin juga muncul pada orang yang tidak memiliki kecenderungan mencari perhatian yang berlebih. Mari kita lanjutkan. Namun jika seorang secara konsisten menunjukkan banyak dari ciri-ciri ini,
mungkin mengidentifikasikan adanya kebutuhan mendapatkan mendalam untuk diakui dan divalidasi oleh orang lain. Kurang lebih seperti demikian, sahabat podcast M116. Serem ya orang yang carmuk, bisa hipokrit, munafik, dan dia tidak akan setia kepada siapapun. Dia hanya setia kepada dirinya sendiri. Jauhi, jangan punya sikap carmuk. Shalom.